Halo rekan-rekan semua, masih bersama saya Jamal dan juga Ece Rinada. Hari ini kembali meneruskan tayangan sebelumnya. Kita berada di Museum Satria Mandala. Ya, saat ini saya dan Ece sedang berada di ruangan Bapak Abdul Haris. Jenderal Besar. Ya, Jenderal Besar. Salah satu Jenderal Besar juga Abdul Haris Nasution ya. Tentunya saya tidak berdua, masih dengan Pak Yuli dan Bu Rita di sana. Oke. Pak, ya. Ketemu lagi. Tadi pertemuan sebelumnya saya dimarahin, kamu manggil Ece kenapa sih? Nah, makanya saya bareng kalau sekarang, saya bareng. Oke, Pak Yuli, Bu Rita. Ya. Bisa diceritakan tentang Jenderal Besar Ahmad Nasution. Oke. Jenderal Ahmad Nasution. Abdul Haris Nasution. Ya. Dulu sempat diculik Betul. oleh PKI. Betul. Kemudian pada saat PKI menembak, Ya. terkena putrinya. Karena putri ya. Beliau lompat pagar Adik rumahnya, Irma, ya. terkena dadanya. 1 minggu dirawat di RSPAD, akhirnya meninggal dunia. Ya. Beliau terakhir mendapat penghargaan Pangsar Panglima Besar Bintang 5. Bintang 5. Ya. Panglima Besar Bintang 5. Ya. Ini salah satu baju yang dulu dipakai oleh beliau. Oh, ini dia. Ya. Tapi Pak Yuli ada Ya. yang tertinggal ini cerita. Apa tuh? Ada yang tertinggal. Jadi pada saat itu PKI itu menganggap bahwa ajudan beliau Ya. yang berpangkat perwira pertama yaitu Pierre Kapten Tendian. Pierre Tendian. Pierre Tendian ya. Pada Oke. saat itu dikiranya beliau adalah Abdul Haris Nasution. Betul. Saya masih agak ingat adegannya. Iya. Mana Nasution? Oh, Saya ya. Nasution. Nah, betul. Kira-kira seperti itu ya? Betul. Seperti Jadi, itu. Pak Pierre Tendian itu pasang badan. Betul. Ya, untuk menyelamatkan pimpinannya. Ya. Jadi pada saat ditangkap oleh PKI, Pak Pierre Tendian, Kapten Pierre Tendian mengaku bahwa beliau adalah Bapak Abdul Haris Nasution. betul. Akhirnya Pak Pierre Tendian ini diculik dan disiksa bersama 6 jenderal yang lainnya. Betul. Dibawa ke lubang buaya Ya. dan akhirnya disiksa dan diculik di sana. Ya. Akhirnya yang menjadi korban pada saat itu adalah putri beliau yang Ya. ditembak langsung oleh PKI dan juga Beserta ajudannya. Ya. yaitu Kapten Pierre Pierre Tendian. Tendian. Ini salah satu. Ya, Ya, salah ini satu baju pada beliau. saat beliau sudah dilantik menjadi Jenderal Besar TNI. Ya. Di sini bintangnya ada 5. Bintang 5, ya. Iya. Dan Ini bintang adalah itu melingkar, ya. dari pemerintah. Melingkar ya? Iya. Oke. Karena tidak semua mendapatkan gelar Jenderal Besar. Betul. Hanya ada 3 saja. di Hanya ada 3. Pertama, Ini Panglima pertama Besar. Panglima Besar Sudirman. Ya, Betul. Kedua Kedua. Bapak Ya. beliau. Yang ketiga. Yang ketiga. Jenderal Besar Soeharto. Jenderal Besar. Kita Yang akan keempat, lihat. Yang keempat. Akang mungkin ya. Oh. Saya tidak Amin. ada bintangnya aja pusing sama Ece. Saya sudah bintang 7 setiap hari, Pak. Obat atau kan? Iya, sudah liar gitu, bintang 7 terus. Bintang 7 dan Iya. Udah Kalau melebihi bintang 5 ya. di kartun hampir tiap hari ada bintang 7 muter-muter di sini saya. Motor bintangnya. Iya. Kita masuk. Oke, sekarang kita mau masuk Oke, di ruangan Jenderal Panglima Besar Jenderal Soeharto. Beliau menjabat presiden selama 32 tahun. Jadi sangat lama. The Smiling General. The Smiling General. Itu salah satu foto-foto pada saat periode pertama sampai dengan Perjalanan menjabat sebagai beliau, ya. presiden dan terakhir menjabat Pangsar ya, Panglima Besar. Oke, itu juga ada bagian dari buku-buku Iya, beliau. adalah Ya. biografi. Yang menceritakan tentang biografi beliau. Ya. Sangat banyak sekali bukunya karena memang banyak sekali kiprah Bapak Soeharto ini untuk bangsa kita. Ya. Jadi ada salah satu hal menarik dalam status WA saya sudah tertulis di sana Sa Siliwangi. Ece sempat marah, siapa sih Sasa katanya. Wah, akhirnya saya tuliskan bahwa kebetulan saya di Bandung ada arti di sana. Salah satunya terinspirasi dari 3 prinsip beliau. Saya yang pertama kalau berhubung saya di Bandung itu kalau dalam versi bahasa Sunda itu sili asa, sili asi, sili asu, saling mewangikan atau siliwangi. Sementara ketika saya membaca salah satu buku beliau, sana ada 3 prinsip beliau yang dalam bahasa Jawa itu sabar atine katanya, soleh pikolehe, sareh tumindake, kira-kira begitu. Itu akhirnya menjadi salah satu inspirasi juga buat saya. Jangan marah lagi, Ece. Marah-marah aja bingung. Sa ya. Sa. Ya.
Sasa, luar biasa. Begitu Kode Sasa. kira-kira. Dan juga salah Satu baju beliau ya. bajunya. Baju kebesaran Panglima Besar Jenderal Soeharto. Ya. Bintang 5 ya? Bintang 5. Bintang 5. Ya, di sini juga ada foto pada saat beliau sakit Ya. dibesuk oleh SBY. Ini salah satu menjabat menjadi ajudannya Pak Dirman. Oke. Oke. Ruangan ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Sekarang kita lanjut kemana Pak Kita Yuli? lanjut Berita? ke diorama 2. Dua dong, Ya, yang biar lebih penasaran lagi. Lebih penasaran lagi. Ah kak, Waduh. dari tadi dicariin. Ini belum selesai. Ece, Ayo, Akang. pegel. Semangat Akang. Aduh. Kemana lagi kita? Masih banyak yang kita kupas tentang sejarah ini Abang. Jadi harus semangat. Semangat. Nah, teman-teman juga harus semangat, ikutin kita terus ya. Pak Yuli, Bu Rita kemana? Aku susul ya. Susul. Ayo. Ya. Oke, sekarang kita berada di diorama 2. Diorama 2. Menceritakan tentang sejarah perjuangan bahasa Indonesia dari setelah kemerdekaan. Oke. Ini salah satunya diorama yang pertama yang menceritakan pertempuran 5 hari 5 malam di Semarang pada tanggal 14 sampai dengan 19 Oktober. Yang mana pada saat itu tentara Jepang ingin menguasai Gedung Putih di daerah Jatingaleh. Jatingaleh. Ya. Jatingaleh Semarang, betul sekali ya. Kemudian dengan kompaknya rakyat Indonesia kita sanggup dan berhasil memetarakan kota Semarang. Tuh, Cek, berjuang mah jangan cangkel, kamu duduk kayak tadi. Akang itu. Oh, itu saya ya. Ya, saya memang pintar mencari alibi. Iya. Jadi tidak hanya duduk ya, kita Tidak hanya mempertahankan duduk, ya. NKRI dengan pengorbanan nyawa, raga, jiwa, Betul. jiwa, raga, nyawa ya. Kita balik-balik. Oke. Jiwa, raga, Sekarang di nyawa. sini ada dapur umum, Kang. Dapur umum. Cuk. Dulu kita tidak punya duit untuk masak, minum dan sebagainya. Oke. Akhirnya para peternak, para petani menyumbangkan hasil ternak dan terinya Oke. ke dapur umum. Ke dapur umum. Dimasak di situ oleh ibu-ibu kita. Kemudian para pejuang-pejuang kita makan dan minum di dapur umum, Ya. Kang. Ece ini juga seorang chef yang hebat loh, Pak. Oh ya. Kemarin saya dimasakin air sampai nggak ada air. Luar biasa. Sampai tuntas. Sampai tuntas. Itu saking semangatnya ya, Saking Kang. Ya? semangat. Semangat 45 jadi dibiarkan. Nggak usah belanja lah, biar saya yang masak. Masak apa, Cek? Lihat aja nanti. Pas begitu saya buka, kok nggak ada apa-apa? Iya. Saking tuntasnya memasak air ya. Dapur umum, partisipasi Dapur aktif umum. dari Ya. semua lapisan masyarakat. Betul. Jadi Ya. petani kita saat itu pun sebagai pahlawan. Sebagai pahlawan. Ya. Karena mereka juga walaupun tidak mengangkat senjata, Ya. tapi mereka menyiapkan makanan di masa perjuangan. Oke. Nyawa mereka juga menjadi taruhannya. Ya. Dan mereka dengan sukarela menyumbangkan hasil tani dan hasil ternaknya yang diberikan kepada pejuang-pejuang kita. Gitu. Jadi pejuang kita yang berjuang tidak memikirkan lagi logistiknya, karena sudah disiapkan oleh petani-petani. Petani. Luar biasa. Pejuang kalau tidak makan tahu sendiri kan lapar. Ya, betul. Untuk itu ibu-ibu kita sanggup untuk masak untuk para pejuang. Ya, ini pertempuran Ambarawa ya. Ambarawa pada tanggal 12 sampai 15 Desember tahun 1945. Nah, ini lebih dikenal dengan Palagan Ambarawa. Palagan Ambarawa. Ya, jadi pada saat itu pasukan sekutu yang menduduki kota Ambarawa, mereka ingin menguasai 2 kota yang ada di Ambarawa. Nah, pada saat itu pertempuran ini dipimpin oleh Letkol Isdiman. Tetapi Letkol Isdiman gugur di dalam pertempuran. Akhirnya digantikanlah oleh Kolonel Sudirman. Nah, pada saat itu Bapak Sudirman masih sebagai menjabat belum menjabat jenderal besar. Ya. Oke. Masih berpangkat kolonel. Masih kolonel ya. Di bawah pimpinan Bapak Kolonel Sudirman inilah setelah terjadi pertempuran selama 4 hari, akhirnya kota Ambarawa berhasil kita kuasai kembali. Luar biasa. Luar biasa sekali Bapak Sudirman ya. Dengan kepemimpinan beliau, Ya. kita sanggup mempertahankan kota Ambarawa. Ambarawa.
Nah ini kuburan kita pada saat itu bersembunyinya di kuburan-kuburan Belanda. Belanda. Karena kuburan Belanda pada saat itu besar-besar ya. Besar-besar ya. Sementara Sebagai kita, benteng. ya kita Sebagai tempat benteng. bersembunyi kita itu ya di hutan, di Hutan. gunung, terus Sepertinya di si kuburan. Akang yang suka sembunyi di kuburan. Sembunyi. Jangankan sembunyi, saya mah sieunan orangnya. Penakut. Oke, kita lanjut lagi. Palagan Ambarawa barusan ya. Iya. Kan. Next adalah Ini adalah pengumuman proklamasi di Sumatera. Oke, jadi Ya. pengumuman Pengumuman proklamasi di juga Sumatera ini baru dapat dilakukan pada bulan Oktober. Oke. Tepatnya tanggal 6 Oktober. Tanggal 6 Oktober. Kenapa tidak sama dengan yang di Jakarta? Iya. Karena pada saat itu di bulan Agustus di Sumatera ini belum aman. Oh, belum Masih aman pada saat dikuasai itu oleh ya. Belanda. Pertama belum aman, mungkin juga belum ada WA ya. Itu terjadi di Jakarta. Iya. Nggak Jadi- update status. Ya, jadi barulah pada tanggal 6 Oktober Ya. setelah Belanda berhasil diusir dari kota Sumatera, akhirnya rakyat Sumatera semuanya mendesak agar segera diumumkan berita kemerdekaan proklamasi. Nah, ini yang membacakan adalah Gubernur Sumatera yang pertama, Oke. bukan Bapak Soekarno. Iya. Oke. Tetapi walaupun dibacakannya pada tanggal 6 Oktober, tetapi secara keseluruhan bahwa Indonesia merdeka adalah tanggal 17 Agustus 1945. Ini tepatnya di lapangan Merdeka kalau sekarang ini di Medan. Nah, jadi Uce kondisinya belum memungkinkan pada saat itu. Jadi kalau saya telat update status juga kira-kira seperti itu. Kurang memungkinkan situasinya ya. Kenapa tidak sama? Kenapa tidak sama? Atau apakah di Ya. mana? Nah, selanjutnya apa nih Pak Yuli? Oke. Ini. Sekarang di round berikutnya Bandung Lautan Api pada tanggal Bandung Lautan 24 Api. Maret 1946. Ya. Yang mana pada saat itu kota Bandung ingin dikuasai oleh sekutu. Ya. Lebih Tetapi- tepatnya dibagi menjadi dua wilayah ya Pak Betul, Yuli. dibagi dua wilayah. Wilayah utara, Utara dan wilayah Selatan. Kemudian rakyat Bandung tidak mau dong kotanya dikuasai oleh sekutu. Ya. Akhirnya kita bakar sendiri. Kita bakar. Dibakar oleh rakyat Bandung. Ya, tidak rela Betul. diduduki ya. Akhirnya sekutu pun malas ya. Dia Malas. tidak mau lagi menempati kota Bandung. Iya. Kita membuat taktik bumi hangus. Bumi Taktik hangus. bumi Ya, hangus dengan atau cara Bandung membakar seluruh Lautan Bandung Api. bagian selatan. Iya. Setelah semua kota Bandung terbakar, terjadilah Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Kita dari Bandung ya. Kita kebetulan dari Bandung. Setelah sekutu pergi, Ya. akhirnya kita kembali memasuki kota Bandung dan membangun kembali kota Bandung. Ini bangsa Bandung rela ya mempertahankan NKRI demi NKRI, akhirnya dia Bakar. membakar kotanya sendiri. Itu salah satu pengorbanan rakyat Bandung yang sangat luar biasa. Gimana Akang sendiri sebagai rakyat Bandung? Bangga dong. Motivasi Akang ke Ya, depannya. Bandung banyak cerita juga tentang perjuangan negara dan bangsa. Selain Bandung Lautan Api juga kita mengenal si Jalak Harupat ya dengan Pekik Merdeka ya, bahasa kerennya dulu mungkin Bapak Oto Iskandar Dinata juga yang memviralkan Pekik Merdeka ya mungkin ya, itu ada di Bandung juga, kira-kira seperti itu. Cuma taunya Bandung Lautan apa ya? Bukan api ya? Apa ya? Bandung Lautan Ece. Bandung Lautan Ece. Itu Bandung Lautan Api. Ada juga ini diorama berikutnya Ya, ada operasi namanya lintas laut. Operasi lintas laut ya dari Banyuwangi Dari ke Bali Banyuwangi ke pada tanggal Bali. 4 April tahun 1946 ya. Oke. Dulu dibangunnya Pangkalan Angkatan Laut, yaitu operasi lintas laut, di mana pada saat itu pejuang-pejuang kita lautan dengan menggunakan perahu rakitan. Oke. Jadi masih menggunakan perahu masih yang sangat tradisional seadanya, Bu, ya? ya, masih tradisional Iya. perahu rakit. Ya, Jadi ya. tujuannya menyeberangi lautan dari Banyuwangi ke Bali ini tujuannya adalah untuk mendirikan pangkalan laut yang pertama di kota Bali. Di kota Bali. Ya, walaupun dengan perahu rakitan pejuang-pejuang kita berhasil mendarat dengan selamat dan mereka berhasil mendirikan pangkalan laut yang pertama di kota Bali. Ya. Kota Bali. Jadi kota Bali dulu Iya. masih polos. Secara perjalanan negara bangsa ini kita tahu nenek moyang kita pelaut kan. Nah, itu dia. Gitu kurang lebih. Ece mau
menyeberang dengan perahu raitan? Sama akan. Kalau saya nggak mau. Kenapa tuh? Atau mending muruhkeun kalau bahasa gitu. Bandungnya, bahasa Sundanya ya. Mending nyuruh orang lain saja kalau saya merasa renang juga saya sulit gitu. Oke, itu tadi beberapa diorama yang sudah kita ketahui sejarahnya dari Kang Yuli dan Bu Rita. Kita lanjut. Oke, Oh, di sini masih ada ada salah diorama. satu foto-foto. Konga itu kontingen Garuda. Oh. Yang mana TNI kita dulu dikirim ke luar negeri untuk Sampai sekarang Pak sampai Yuli. sekarang, ya? sampai saat ini ya Karena di ini daerah adalah- Lebanon ya Bu ya. Macam-macam. Oh, macam-macam Karena ya. kita termasuk dalam negara PBB. Ya, Indonesia betul. tergabung dalam negara PBB yaitu Ya. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempunyai tugas untuk menjaga perdamaian dunia. Betul. Jadi tentara-tentara kita sampai sekarang ini dikirimkan ke negara-negara yang sedang konflik. Dan sangat disegani juga. Betul sekali. Jadi tidak hanya ke Libanon saja, ke Betul. Kongo juga, ke Kongo, Mesir iya. juga, ke Vietnam. Pokoknya mereka dikirim ke negara-negara yang sedang konflik untuk menjaga perdamaian dunia di sana. Wah, luar biasa. Nah, Nah. ini dia. Kita berada di salah satu diorama tertulis di sana Hotel Yamato Surabaya. Ya, di sini penurunan bendera Ya. dari pucuk Hotel Yamato ya. Jadi pada saat itu warga Belanda tidur di dalam hotel situ Kang. Ya. Kemudian beliau bangun, kita sudah merdeka. Hmm. Dia bangun mengibarkan benderanya merah putih biru. Merah putih biru, betul. Akhirnya bangsa kita marah, kita sudah merdeka tapi bendera Belanda dikibarkan. Ah. Akhirnya pemuda-pemuda menaikin tangga Ah, ya. yang dipimpin Kalau oleh kira-kira saat itu dalam- oleh Bung Tomo. Nah, Ya. dalam bahasa sekarang udah mendekat. Boy, itu bendera, kenapa masih ada birunya? Nah, merah putih atuh. Iya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sehingga akhirnya dirobek Dirobek. Ya. bendera warna Yang birunya. warna birunya. Setelah dirobek warna birunya berkibarlah bendera merah putih. Ya, itu salah satunya Kang. Itu Uce. Jadi kalau kamu suka merobek-robek pakaian saya, nanti saya bilang kamu bagian dari penjajah. Wah. Itu cerita di balik Hotel Yamato Surabaya ya. Iya. Ini dia. Perebutan pangkalan udara Bugis Malang. Bugis Ya, Malang. pada tanggal 18 Oktober ya, di mana pada saat itu pangkalan udara dikuasai oleh tentara Jepang. Oke. Ya. Oh, Sangat sudah luar biasa. pada saat Akhirnya, teman Jepang ya. dengan kompaknya, dengan semangat 45, Mm-mm. pejuang-pejuang kita mengeroyok atau mengepung ya bandara tersebut, akhirnya kita raih. Nah, nanti pesawat-pesawatnya ada di belakang yang kita bisa lihat. Ada di belakang nanti kita bahas juga ya. Oke. Ya. Saya sebenarnya Pak dari tadi jalan-jalan ini terlihat strong. Strong, kenapa tuh? Padahal mah cangkel ini semua. Ini. Tapi si Ica masih semangat ya, Ica ya? Masih semangat, ya. Di sini ada pertempuran Bogor. Iya, pertempuran di Bogor pada tanggal 8 Desember tahun 45. Ya, di mana kota Bogor ingin dikuasai oleh sekutu, tepatnya di daerah dekat apa namanya, Bu? Ini sebetulnya Istana ya, dekat memang museum. di istana. Ah, Jadi dekat memang istana pada ya? saat itu pasukan Inggris meminta agar bendera merah putih diturunkan dari istana Bogor. Iya. Oh. Nah, Dulu. padahal kita pada saat itu sudah merdeka. Otomatis permintaan ini tidak dituruti. Iya. Oke. Nah, akhirnya terjadilah pertempuran di Kota Bogor demi mempertahankan bendera kita supaya tidak diturunkan. Diturunkan. Nah, akhirnya terjadilah pertempuran di Bogor ini yang mana banyak juga korban, baik dari pihak Indonesia Ya. maupun dari pihak Inggris. Oke. Tetapi kita akhirnya berhasil mempertahankan Istana Bogor. Jadi Istana Bogor tetap menjadi milik Indonesia dan tidak jadi dibakar. Dan bendera merah putih tetap berkibar di Istana Bogor. Hasil perjuangan bangsa kita. Iya. Berikutnya Cek. Pertempuran Cibadak Sukabumi. Nah. Ini seru. Cibadak, Sukabumi. Pada tanggal 9 Desember tahun 1945 terjadilah pertempuran Cibadak. Ya, di mana sekutu ingin memasuki daerah wilayah Sukabumi. Akhirnya rakyat kita pintar ya. Jalannya dicegat, Oke. ditutup. Kalau sekarang namanya teh dibegal. Dibegal. Iya, ya. dibegal. Akhirnya dari bukit atas ya, kita Oke. tembaknya dari atas dan semuanya akhirnya sekutu pun kalah. Kalah. Kalau Ece ke daerah Cibadak Sukabumi ingatnya kalau main ke pasar karena bakso hungkul. Kemarin Ada pertempuran ternyata Ece. bahkan
abis dari Pasar. Sukabumi juga. Makan bakso. Makan bakso. bakso. Jadi ada pertempuran juga. Ada di sana. pertempuran ternyata. Jadi tidak hanya ada bakso saja. Jadi sebelum Bakso ada aja. adanya bakso ada pertempuran. Oke. Ya ini peristiwa 3 daerah Nah. ya keseridenan di mana pada saat itu ingin Ini membentuk merupakan kelompok peristiwa PKI, pemberontakan PKI yang Partai pertama. Komunis Oh. Indonesia. Yang terjadi di Indonesia. Oke, Jadi pemberontakan pertama ini ya? terjadinya pada tanggal 21 Desember 1945 di daerah Pekalongan. Daerah Pekalongan, Jadi Jawa seperti Tengah. yang tadi saya ceritakan di depan bahwa pemberontakan itu tidak hanya dari luar negeri saja, Ya. tetapi dari dalam negeri sendiri banyak terjadi pemberontakan. Betul. Salah satunya adalah PKI yang pertama kali memberontak di tahun 45. 45. Setelah memberontak di daerah Pekalongan, mereka memberontak lagi di daerah Madiun. Madiun. Pada tahun Tahun 1948. Nah, barulah yang paling terkenal peristiwanya yang terjadi di Jakarta pada tanggal 30 September 1965 yang terkenal dengan peristiwa G30 G30 PKI. Seperti halnya ucapan Bung Karno, perlawananmu akan lebih berat melawan bangsa sendiri. Begitu yang terjadi ya. Itu yang terjadi. Karena kita tidak tahu siapa kawan siapa lawan. Betul. Mereka Ternyata sama-sama bangsa Indonesia. si Akang luar biasa Ternyata sejarahnya. sejarahnya bagus Iya. juga. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Berikutnya itu kita melihat diorama apa ini? Ya, pertempuran Kreong Panji Wah. di Brion Aceh yang Brion mana Aceh. pada saat itu sekutu ingin memasuki kota Aceh. Jepang ini, Jepang. Setelah Jepang ya, akhirnya Jepang pun membajak kereta kita pada saat itu. Dia setelah dibajak, mereka memasuki kota Aceh. Akhirnya rakyat Aceh pintar juga. Rel keretanya itu dirusak, Kang. Dilepas, akhirnya kereta itu tidak bisa melintas. Ya. Akhirnya Jepang keluar semua dan ditembaki dari segala penjuru oleh rakyat Aceh. Kalau sekarang nama teh dibegal. Dibegal ya. Kang ngomong dibegalnya jangan lihat muka saya. Oh ya. Memang saya mantan begal sebetulnya. Akang mungkin lebih pengalaman lah untuk soal begal membegal mah. Oke, ekspedisi ke Maluku. Jadi dikabarkan kalau Indonesia itu sudah merdeka. Oke. Jadi dari Ini TNI dilakukan Angkatan oleh Laut, pelaut pelaut kita. Mereka melakukan perjalanan laut dari kota Tegal menuju ke Pulau Maluku. Iya. Ya, mereka menggunakan perahu-perahu rakitan juga, namun mereka berhasil mendarat dengan selamat di Pulau Maluku dan mereka mengibarkan bendera merah putih. Iya. Jadi pelaut-pelaut kita memang sudah terkenal keberaniannya terkenal, ya. sejak zaman dulu. Ya. Nah, ini Wong Kito Galo. Ya, Palembang Galo ya. tanggal 1 Januari Terjadi sampai 5 Januari Palembang. 45 terjadilah pertempuran Malam. Jadi tidak hanya di daerah-daerah Jawa Tengah saja ya, Medan, tapi di daerah Palembang pun ingin juga dikuasai oleh sekutu-sekutu. Karena gimana ya, negara itu kaya dengan rempah-rempah. Betul, sangat kaya. Ya, contoh padi, ya, terus tanaman-tanaman serta kayu-kayu. Oh ya, kebetulan orang tua saya asli Palembang. Oh, asli Wong Kito Palembang. Galo. 5 hari 5 malam, Kang. Wah, bertempur. Iya, Wah. jadi tidak hanya pembegalan aja di sana ya, tehnya. Tidak hanya begal. Terjadi juga pertempuran 5 hari 5 malam di Di Palembang. Palembang, betul. Oke. Ya, kita lanjut. Ya, ini yang lebih unik, seru tapi sederhana. Tanda bahaya dalam perang. Wah, ini menarik nih. Ya, jadi Kang, dulu zaman perang sampai sekarang, tanda bahaya itu menggunakan kentongan. Betul Kentongan, tidak? ya. Kayak di pos ronda, di apa pasti menggunakan kentongan. Ini sebagai tanda bahaya. Iya. Jadi untuk mengumpulkan rakyat, diketok sekeras mungkin dan secepat mungkin. Mungkin tempat Akang ada? Sekarang Tadi maklum, malamnya 12. itu bukan cangkir yang saya ketok. Saya ketok membangunkan kopi cuy, kopi. Nah, itu. Tanda bahaya dari saya kopi habis, kopi habis. Nah, gitu. Nah, Mungkin itu kalau Akang di Bandung, kalau Akang lewat, orang kan tahu kan preman pensiun ada preman, mungkin diketok kali Kang. bisa jadi, Bisa jadi, ya. Pada saat zaman ya dulu lah, kalau Iya. saya masuk Braga ada Kang Jamal datang. Wah, tanda bahaya. Tanda bahaya. Tanda bahaya. Untuk masyarakat ya Kang. Iya, karena pada saat itu saya sering membawa ayam yang dinamakan jenggo yang sering mencemari lingkungan Oh, Braga. gitu. Jadi bahayanya sebenarnya bukan karena saya, faktor ayam. Karena ayam ya. Iya. Karena buang air besar sembarangan ya Kang. Bahaya, bahaya, sudah mencemari lingkungan. Oh. Nah,
Gitulah kira-kira. Ini baru masih di area Wisma Yaso ya. Masih Wisma Yaso. Masih ini banyak. adalah diorama yang terakhir di diorama 2 ini, di mana yang terakhir adalah tanda bahaya dalam perang. Ya. Tetapi pada zaman dulu kan, ibu-ibu dan anak-anak itu tidak wajib ikut perang. Tidak wajib ya? Tidak wajib. Yang wajib berperang adalah para pemuda dan bapak-bapaknya. Oke. Jadi kalau kentongan sudah dibunyikan berkali-kali itu berarti musuh sudah datang. Ya. Bagi yang bapak-bapak dan para pemuda harus segera siap sedia mengangkat siaga ya? senjata. Siap siaga. siaga. Tetapi bagi yang ibu-ibu dan anak-anak mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi. Sekarang waktunya saya menyalakan tanda bahaya untuk anak-anak bangsa yang lain. Tanda bahaya ini apabila kalian tidak terus mantengin channel Solitindo Channel jalan-jalanan, bahaya. Mungkin Ece akan marah-marah. Wah, yang pasti ya, dengan kentongan. Yang pasti kenali sejarahmu, cintai bangsamu, TNI di hati. Ya. Jangan lupa juga apa, Cek? Jangan lupa pantengin terus jalan-jalanan hanya di Solitindo Channel. Jangan lupa di like, komen juga subscribe. Oke.